Rahman Ponorogo sekaligus mahasiswa PPK gelombang 1 tahun 2025 yang ketika menguin syahadah pada sidikon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video pembelajaran dengan metode project-based learning pelajaran matematika bilangan cacah kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Agar kita nanti lebih bersemangat, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita nyanyikan dulu satu lagu wajib prestasi. Jadi semuanya ikut menyanyikan lagu dengan sikap sempurna. Ya, silakan. Bisa berdiri di depan atau samping mejanya masing-masing. Siap, kita mulai pelajarannya. Materi pada hari ini adalah bilangan Cacah. Masih ingat bilangan cacah itu apa? Ada yang berani menyampaikan ke teman-temannya apa bilangan cacah itu? Bilangan terdiri dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita ulangi lagi ya. Apa bilangan cacah tadi? Himpunan Bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 2, 3 dan seterusnya. Kita cek apakah yang disampaikan temanmu sesuai. Dari belakang kelihatan? Himpunan bilangan bulat Yang dimulai dari 0 dan diikuti oleh bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang disampaikan temanmu adalah bilangan himpunan bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah beda? Bilangan bulat itu terdiri dari dua macam, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sedangkan kalau bilangan cacah
tidak boleh ada nilai negatif. Tidak ada nilai negatif. Kalau ada nilai negatif, maka bukan bilangan kata lagi, tapi masuk bilangan bulan. Sama, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan apakah 100 bilangan cacat? Kalau seterusnya 100 bilangan cacat kan? Apakah 200 bilangan cacat? 500? 1000? 10.000? Sampai di sini paham? Coba kalian lihat, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor. Coba pilih satu nomor. Pilih nomor berapa? 2. Nomor 2 ya. Nah, saya ikut kalian. Ada apa di situ? Oh, ada ayamnya dok. Ada mie yang kalian lihat makanannya. Lihat angkanya, di situ ada angka berapa saja? Oh ya, 15.000 terus 12.000 terus 5.000, ada lagi 5.000. Di situ menunjukkan harga dari makanan yang dimakan ayam dan apakah juga termasuk bilangan cacat? Pernah kalian makan juga seperti itu? Nah. Terus coba pilih nomor berapa lagi? 3. Nomor 3. Ada angka berapa di situ? 5.000. Ada angka 5.000. Ada angka berapa lagi? 8.000. Dan 20.000. Ingat-ingat ya, kalau menuliskan uang, kalian harus menuliskan Rp di depan, yang artinya rupiah, baru angkanya. Sampai di sini paham? Mau nomor berapa lagi? 5. Nomor 5. Kita coba nomor 5 apa isinya? Tuh. Ada angka berapa? 12. Ada angka berapa? 20. Terus? 2.000. Terus apa manfaatnya kalian belajar bilangan cacat? Apa manfaatnya? Misalnya ketika kalian datang ke rumah makan, terus kalian merasakan apa yang dirasakan tadi ayam sama adik tadi. Satu pesennya mie ayam, satunya pesennya bakso. Terus kamu pesen es jeruk, ayah kalian pesen es teh. Terus ketika kalian hanya membawa uang 10.000, apa yang terjadi? Yang pasti malu. Masa nggak malu kalau ketika kalian mau bayar terus uangnya nggak cukup? Jadi ketika kalian mau menginginkan sesuatu, apapun itu, makanan, minuman, mainan, kalian juga harus mempertimbangkan berapa jumlah uang yang kalian miliki. Itulah manfaat kalian mempelajari bilangan. Sampai sini paham? Kalau kalian tidak bisa memahami manfaat bilangan caca, maka kalian akan datang ke tempat itu dengan membawa rasa malu. Terlanjur makan tapi tidak bisa membahas. Terlanjur belanja akhirnya tidak bisa membahas. Paham? Setelah ini tugas kalian membentuk kelompok yang maksimal jumlah anggotanya 4 orang. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi tentang permasalahan yang akan kalian hadapi dari lembar diskusi kelompok kalian. Setelah kalian membentuk kelompok, kalian lihat permasalahan
lihat di lembar diskusi kalian. Kalian bisa lihat di depan situ di papan tulis. Bisa kebaca ya, ingat belakang. Diberikan permasalahan tentang tokonya Pak Agus memiliki 4 toko yang berbeda lokasinya. Ada toko A, toko B, toko C, dan toko D. Nanti kalian akan diminta untuk mencari tahu apa saja yang ada di pertanyaan ini. Toko mana yang paling ramai misalnya? Toko ramai toko. Toko mana yang pengunjungnya paling sedikit? Gitu ya. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu tugas kalian adalah mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok kalian. Mulai bekerja dari sekarang. Silakan kelompok berapa yang mau maju presentasi? Kelompok 4 ya, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan toko Kaligaman. Kampus memiliki 4 toko di lokasi berbeda. Setiap toko mencatat jumlah pengunjung per hari sebagai berikut. Toko A 128 pengunjung, toko B 143 pengunjung, toko C 117 pengunjung, toko D 135 pengunjung. Langkah pertama, kami mencatat jumlah pengunjung dari masing-masing toko. Toko A 128 pengunjung, toko B 143 pengunjung, toko C 117 pengunjung, toko D 135 pengunjung. Hasil analisis. Toko dengan jumlah pengunjung terbanyak adalah toko B dengan 143 pengunjung. Jadi toko B adalah yang paling ramai. Ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa yang ingin bertanya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mau ditanyakan apa? Boleh apa tidak? Mulai mengurutkannya mulai dari urutan terbesar dari terkecil. Mengurutkannya mulai dari yang terbesar ke terkecil. Silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 4 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Boleh nggak kalau kamu tadi menjawabnya mengurutkannya dari mana? Dari besar apa kecil? Dari kecil ke besar apa besar ke kecil? Kecil ke besar. Nah, di situ pertanyaannya boleh nggak kalau mengurutkannya dibalik besar dulu baru ke kecil? Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, katanya nggak boleh. Jadi kita bahas lagi ya. Silakan boleh ditutup. Video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang temannya. Selanjutnya kelompok mana yang ingin maju presentasi ke depan? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Dipersiapkan dulu teman-temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan toko paling ramai. Berdasarkan urutan tersebut, toko manakah yang paling ramai? Menurut kelompok Kami menyimpulkan bahwa mencatat jumlah pengunjung dari setiap toko, mengurutkan jumlah pengunjung dari yang terkecil ke yang terbesar, menentukan toko dengan jumlah pengunjung terbanyak sebagai yang paling ramai. strategi yang kami gunakan adalah membandingkan apa jumlah pengunjung dan menentukan cara naik. Sudah? Itu presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 5. Silakan kelompok berapa kamu? Kelompok 5 bertanya. Adakah strategi lain selain yang dijelaskan?
Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ayo, silakan, adakah strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah selain yang sudah kalian gunakan di situ? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nanti kita bahas lagi ya. Silakan ditutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Tepuk tangan untuk temannya. Setelah presentasi dari kelompok masing-masing di depan kelas, kalian tugasnya sekarang adalah mengerjakan tes tertulis yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Sekalipun kalian nanti duduknya masih berkelompok, tapi kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Artinya tidak boleh tolak-tolak, tidak boleh meminta jawaban ke temannya, tidak boleh lagi berdiskusi. Paham? Tidak ya? Paham ya? Silahkan dipersiapkan perlengkapannya untuk mengerjakan soal yang berbeda. Dari pembelajaran yang kalian sudah laksanakan hari ini, kita buat kesimpulan bersama tentang ada beberapa yang tadi belum bisa terjawab. Bagaimana cara mengetahui toko yang paling ramai? Caranya tadi mengurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Terus ada pertanyaan dari kelompok 1. Apakah boleh mengurutkan dari yang besar dulu menjadi kecil, mengarah ke kecil? Sebenarnya boleh. Permasalahannya di situ adalah, pertanyaannya adalah toko yang paling ramai pengunjung dan yang paling sepi. Jadi yang jumlahnya paling banyak, pengunjungnya yang tertinggi, paling atas, nanti ditempatkan di toko yang paling ramai. Sama saja kalau dibalik pun seperti itu. Misalnya diurutkan dari yang besar, terus turun ke kecil, berarti masih bisa. Terus dari kelompok berapa? 5. Kelompok 5, pertanyaannya apakah ada strategi lain untuk menyelesaikan soal tersebut? Ada nggak? Ada. Kita bandingkan saja angka-angkanya. Angka mana yang paling besar? Kalau bisa kita bandingkan tanpa harus mengurutkan, boleh. Jadi tidak harus dengan cara yang sama. Semua cara boleh, asalkan tidak menyalahi aturannya. Asalkan kalian memahami nanti jawabannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sampai di situ paham? Masih ingat tadi bilangan dasar apa? Himpunan bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah bilangan cacah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ada operasi bilangan, ada 4 operasi. 1 operasi bilangan ada Tangan. ada lagi perkalian, dan yang terakhir pembagian. Apakah bilangan cacah bermanfaat untuk kalian? Ya. Sampai di sini paham? Paham. Tidak?
pelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan kalian mempersiapkan diri, rapikan alat-alat tulisnya dan semua bukunya, masukkan ke tasnya, jangan sampai ada yang tertinggal, dan pimpin berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengulang materinya di rumah. Ingat, kalau kalian menginginkan sesuatu yang besar, kalian juga harus membutuhkan pengorbanan yang sama besarnya juga. Dalam kesehatan, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.